Kisahnya dimulai ketika Kawaki sudah diangkat menjadi anak angkat Naruto. Kawaki tinggal bersama Boruto, Himawari, dan Hinata di rumah Naruto. Ketika itu, Kawaki sedang mengantri untuk menggunakan WC di rumah Naruto. Boruto datang dan memanggil Kawaki. Boruto berkata, "Kau mau ke toilet kan? Kalau begitu, maaf, aku duluan." Boruto bilang begitu karena Boruto benar-benar kebelet dan ingin buang air kecil. Kawaki bilang, "Tunggulah dulu, sabar bos, antri bos, antri di Indomaret sana." Seketika Boruto marah dan bilang, "Padahal cuma numpang, tapi mulutmu asal nyerocos saja." Dengan marah, Boruto memegang baju Kawaki dan juga Kawaki memegang baju Boruto yang sepertinya mereka akan baku hantam. Tiba-tiba muncul suara dari dalam WC yang tak lain adalah suara Naruto. Naruto bilang kalau buru-buru kencing di luar sana. Setelah itu Kawaki dan Boruto kencing bersama-sama di luar rumah. Boruto berkata kepada Kawaki, "Woi, kenapa malah kencing di sebelahku?" Kawaki menjawab, "Jangan sok-sokan memerintahku, dasar titit lu kecil." Seketika mereka berdua baku hantam sehingga air kencingnya muncrat semua, serosot, jedier. Saking marahnya, bahkan Kawaki mengeluarkan segel karmanya, disusul Boruto menggunakan segel karmanya juga. Naruto yang lagi enak-enakan boker di kamar mandi merasakan kekuatan yang dahsyat, sehingga Naruto terpaksa mengeluarkan kage bunshinya untuk menghentikan pertarungan mereka berdua. Kawaki terdiam dan Boruto pun dapat diredam amarahnya oleh Naruto. Setelah itu Kawaki sarapan bersama keluarga Naruto termasuk Boruto juga. Akan tetapi Kawaki tidak mau memakan makanannya. Kawaki takut makanannya dicampuri racun oleh Naruto. Setelah itu Kawaki pergi keluar rumah. Kawaki berkeliling Konoha. Kawaki menikmati pemandangan Konoha yang indah dan suasana yang sangat damai, membuat dirinya lupa bahwa waktu sudah mendekati malam. Kawaki pulang ke rumah Naruto. Setelah membuka pintu, Kawaki disambut dengan hangatnya oleh Hinata. Boruto makan dengan lahapnya, akan tetapi Kawaki tidak mau memakan sedikit pun makanan dari meja itu. Boruto berkata, "Kita makan dari panci rebusan yang sama, jadi tidak perlu khawatir." Boruto menyelak, "Kalau kau tidak mau makan, aku ambil saja bagianmu." Setelah itu Kawaki mengambil makanannya dan memakan makanan yang dibuat oleh Hinata. Seketika Kawaki kagum dan berkata, "Wena, enak sekali bos." Kawaki makan dengan lahapnya karena seumur hidupnya ia baru merasakan makanan yang enak seperti ini. Setelah perut Kawaki kenyang, Kawaki pun tidur. Ia menggunakan selimut yang diberikan oleh Hinata. Kawaki berkata, "Sial, ini hangat sekali." Kawaki merasakan rasa nyaman yang luar biasa di rumah Naruto. Berbeda dengan ayah angkatnya yang dahulu bernama Jigen. Keesokan harinya Kawaki menemui Boruto. Kawaki menanyakan, "Dari mana kamu mendapatkan segel karma itu?" Boruto menceritakan dia bertarung dengan seseorang yang bernama Otsutsuki Momoshiki. Lalu tanpa sengaja ia mendapatkan segel tanda kutukan ini. Boruto juga kepo terhadap segel karma milik Kawaki. Dia berkata, "Segel karma ini aku dapatkan dari penelitian organisasi Kara. Bahkan untuk mendapatkan segel karma ini, ratusan anak yang tak bersalah harus dikorbankan. Entah kenapa hanya dia yang berhasil selamat dari penelitian itu." Kawaki melihat dengan mata kepalanya sendiri, satu persatu anak mulai mati ketika digunakan sebagai alat untuk dicoba ketika penanaman segel karma. Tapi entah kenapa hanya dia yang berhasil bertahan hidup dari uji coba yang sangat mengerikan itu. Boruto menerima penawaran Kawaki untuk memecahkan rahasia di balik segel karma. Dengan syarat Kawaki harus mengganti vas bunga milik Himawari yang dipecahkannya dahulu. Lalu Naruto mengajak Kawaki berkeliling Konoha dan juga untuk mencari vas bunga yang dipecahkannya dahulu.
Kawaki disuruh memilih antara vas bunga mana yang ia sukai. Setelah itu, Kawaki mengambil satu dari vas bunga tersebut. Si pemilik toko yang tak lain namanya adalah Ino memasukkan bunga ke dalam vas bunga itu. Ketika Ino memasukkan bunga ke dalam vas bunga, Kawaki mengingat masa lalunya yang begitu mengerikan di dalam tabung percobaan. Kawaki mengingat masa lalunya yang kelam sehingga vas bunga yang ia pegang akhirnya jatuh dan pecah. Kawaki terlihat shock berat dan sangat ketakutan. Bahkan ia tidak bisa mengontrol gerakan tubuhnya sendiri. Setelah itu Naruto memegang kepala Kawaki layaknya seorang ayah yang memegang pundak anaknya. Naruto dapat merasakan kesedihan Kawaki dan penderitaannya di masa lalu. Setelah dipeluk Naruto, akhirnya Kawaki pun menjadi tenang. Lalu Kawaki pergi dari tempat toko vas bunga tersebut. Setelah itu Kawaki memberikan vas bunga yang ia beli kepada Himawari. Selanjutnya Boruto berlatih tanding melawan Naruto. Boruto melawan Naruto dengan sekuat tenaga. Kawaki juga menyaksikan pertarungan tersebut. Kawaki bilang, tidak usah bertele-tele, langsung saja pakai segel karmamu. Boruto bilang, aku tidak bisa mengeluarkannya semudah itu. Kawaki langsung mengaktifkan segel karmanya. Pada akhirnya segel karma Boruto dan Kawaki pun beresonansi. Setelah itu segel karma Boruto pun aktif. Dengan segel karma, kekuatan Boruto dan kecepatan Boruto pun meningkat dengan tajam. Disusul kemampuan menggunakan jutsu pun meningkat dengan tajam pula. Boruto juga dapat menggunakan jurus Raikon tingkat tinggi yang setara dengan Jounin. Dengan semua kekuatan dan jurus yang ia miliki, itu semua belum cukup untuk mengalahkan Naruto. Pada akhirnya Boruto dikalahkan oleh Naruto dan pertandingan itu pun selesai. Naruto dan Boruto pun melakukan ritual Wakanoin, alias kebiasaan yang dilakukan shinobi setelah selesai bertarung. Setelah itu Kawaki sudah sampai di rumah. Kawaki membayangkan pertarungan Naruto dan Boruto sangat menyenangkan. Itu sangat berbeda dengan pertarungannya melawan ayah angkatnya dahulu yang bernama Jigen. Latihan Kawaki sangat berbeda dengan latihan Boruto. Dahulu Kawaki dipukul, yang pukulannya itu sangatlah sakit, terkesan seperti sebuah penyiksaan. Padahal ayah angkatnya dahulu berkata ini hanyalah sebuah latihan. Walaupun tubuhnya sudah tidak bisa bergerak lagi, namun ayah angkatnya dahulu meminta Kawaki untuk bangun dan terus bangun. Ayah angkat Kawaki yang dahulu berkata, kalau kau tidak bisa menggunakan segel karma itu, kau tidak ada harganya. Kawaki bilang, aku sudah tidak tahan lagi. Kawaki meminta untuk melepaskan segel karma itu dari tubuhnya, akan tetapi Kawaki malah dipukul oleh ayah tirinya. Itu membuat Kawaki seperti berada di dalam sebuah neraka yang penuh dengan sebuah siksaan. Ayah tiri Kawaki berkata, kau tidak punya keluarga, teman, kekuatan, ataupun bakat. Kau hampa. Kamu sendiri harusnya sadar tentang hal itu. Kamu membenci dirimu yang hampa. Aku memasukkan karma ke dalam dirimu supaya kau bisa mengisi lubang yang kosong di hatimu. Tanpa segel karma, kau sama sekali tidak ada harganya. Meskipun disiksa begitu, Kawaki terus-terusan bangkit dan bangkit lagi, sehingga seiring berjalannya waktu, ia menjadi seseorang yang sangat kuat. Setelah itu, Kawaki meminta kepada Naruto untuk mengajarkan sebuah jurus atau sebuah teknik pengendalian cakra. Kawaki sangat tertarik dengan jurus 1000 bayangan yang dimiliki oleh Naruto. Menurut Kawaki, jutsu itu sangat hebat dan sangat praktis untuk mengalahkan musuh. Naruto berkata kepada Kawaki, kalau kau ingin bertarung, carilah lawan yang setara denganmu. Lalu keesokan harinya Kawaki melakukan latihan tempur dengan Boruto. Kawaki dan Boruto saling mengaktifkan segel karma miliknya. Lalu mereka berdua bersiap-siap untuk mengumpulkan tenaga dan bertarung habis-habisan. Kawaki menendang Boruto, akan tetapi Boruto dapat menangkis tendangan Kawaki. Tanpa bacotan, tanpa kompromi, Boruto menggunakan jurus 1000 bayangannya, akan tetapi dengan kekuatan Kawaki, Kawaki dapat mengalahkan 5 bayangan Boruto dengan mudahnya. Setelah itu, Kawaki menggunakan jurus yang berwarna pink.
Kawaki meminta Boruto untuk menyerap jurus ini menggunakan segel karma milik Boruto. Akan tetapi karena serangannya terlalu mendadak dan tiba-tiba, Boruto pun tidak bisa menyerap jurus tersebut, yang pada akhirnya Boruto pun harus terluka dan terjatuh dari ketinggian. Pada akhirnya tangan Boruto pun penyor, nyonyor, dan penyok. Boruto yang merasa kalah meminta Kawaki untuk melakukan Wakanoin atau jabatan seorang shinobi yang selesai bertarung. Akhirnya mereka berdua pun berjabat tangan layaknya seorang shinobi yang sudah berteman. Tiba-tiba datanglah kekuatan jahat yang mendekati mereka berdua. Ternyata dia adalah seseorang yang berasal dari organisasi Kara yang mengincar Kawaki. Seketika Naruto menggunakan kekuatan Kuramanya. Kawaki bertarung melawan seseorang yang bernama Delta itu. Ternyata Delta memiliki kemampuan yang tak terduga. Pada akhirnya tubuh Naruto pun tertusuk oleh kekuatan Delta. Naruto diinjak oleh Delta hingga Naruto pun muntah darah. Pun begitu, Naruto bilang, "Aku akan melindungi Kawaki apapun yang terjadi." Kawaki terkejut dan melongo, padahal dia bukan siapa-siapaku. Akan tetapi dia mau melindungiku, bahkan mempertaruhkan nyawanya demi aku. Setelah itu Naruto bangkit dan luka yang ada di tubuhnya pun sembuh. Ternyata Naruto pura-pura lemah dan ngeprank Delta supaya ia bisa mendapatkan informasi tentang anggota Kara. Seseorang yang bernama Delta ini ternyata seluruh tubuhnya berasal dari alat ilmiah ninja. Naruto menggunakan Rasen Shuriken lava untuk mengalahkan Delta. Naruto mampu mengenai kaki Delta, akan tetapi setelah terkena serangan tersebut, kaki Delta tumbuh kembali dan serangan Naruto pun sia-sia. Delta mengeluarkan semua kekuatannya, bahkan dia memiliki kemampuan dasar yang disebut dengan mata laser. Jika terkena serangan tersebut, maka tubuh Naruto tidak akan mampu beregenerasi lagi. Dengan kata lain, Naruto akan kalah. Akan tetapi, karena Delta terdesak, kekuatan Naruto tidak bisa ditandingi. Delta diserang bertubi-tubi oleh Naruto, sehingga tubuhnya merasakan sakit yang sangat luar biasa. Delta mencoba menyerang anak-anak Naruto, sehingga terpaksa Naruto harus melindungi mereka bertiga. Delta melempar Himawari ke atas sehingga Naruto harus menyelamatkan Himawari yang tak lain adalah anaknya. Dengan liciknya Delta menyerang Naruto dari belakang sehingga Naruto tidak bisa menghindari serangan tersebut. Tiba-tiba Kawaki datang dan menangkis serangan milik Delta menggunakan tangannya. Seketika tangan Kawaki hancur dan tidak bisa beregenerasi lagi. Dengan kata lain, Kawaki rela mengorbankan tangannya untuk melindungi Naruto. Setelah melihat hal itu, Naruto pun harus mengamuk dengan semua kekuatannya. Naruto mengeluarkan jurus Odama Rasengan yang tak lain adalah Rasengan yang paling besar. Namun Delta menggunakan kekuatannya untuk menyerap Odama Rasengan milik Naruto. Akan tetapi Naruto terus-terusan menambahkan cakranya ke dalam jurus Rasengannya, sehingga kekuatan mata milik Delta rusak karena tidak mampu menampung kekuatan Naruto yang tidak ada batasnya. Lalu Naruto mengakhiri pertarungan tersebut dengan jurus Rasengan yang ia kuasai. Pada akhirnya si Delta pun kalah dan bajunya tersobek-sobek karena terkena jurus Rasengan milik Naruto. Pada akhirnya Naruto pun menanggung malu karena Boruto menjadi beban. Anjay dan tamat.